Oke teman-teman, di video kali ini saya masih melanjutkan tentang Facebook Marketplace. Kenapa berjualan di Facebook Marketplace sepi? Padahal berdasarkan data yang ada, setiap tahunnya para pengguna Facebook baru itu bermunculan setiap tahunnya. Paling tidak sekitar 5 juta pengguna setiap tahunnya itu mereka membuat akun baru dan mereka baru join ke Facebook. Dan setiap tahunnya perbandingan antara supply dan demand itu tidak seimbang, sehingga menyebabkan setiap tahunnya para penjual di Facebook itu bertambah semakin banyak, dan orang yang sebagai pembelinya itu ataupun sebagai customernya juga bertambah, tapi pertambahannya itu tidak secepat para penjual tersebut. Jadi diibaratkan ini supply, ini demand. Nah, pertumbuhan dari supply itu sangat cepat, tapi pertumbuhan dari demand itu pelan-pelan. Mungkin dari beberapa penonton video ini juga ada yang sudah mulai berjualan online, dan ada juga yang masih mencari-cari ilmu tentang berjualan online agar mereka bisa tahu lebih banyak ilmu dan strategi apa saja yang bisa dilakukan untuk menghasilkan penghasilan tambahan dari Facebook. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya setelah saya melakukan berjualan di Facebook Marketplace. Ada pula beberapa kendala yang pernah saya alami ketika saya berjualan di Facebook Marketplace. Yang pertama yaitu saya perang harga dengan kompetitor. Karena di FB Marketplace sendiri merupakan salah satu media yang diberikan fasilitas yang diberikan secara gratis oleh pihak Facebook untuk melakukan penjualan ataupun pembelian di sana. Jadi tidak heran jika para pemain di FB Marketplace itu sangat banyak dan kita harus bersaingan dengan mereka. Waktu itu saya mencoba berjualan aksesoris HP, yaitu casing HP. Setelah saya upload postingan saya, lalu muncul di beranda FB Marketplace saya, ternyata banyak sekali para kompetitor ataupun orang lain yang berjualan dengan jenis produk yang sama, namun mereka menawarkan dan menuliskan range harga yang di bawah pasaran. Itu pun tidak hanya satu penjual saja, ada beberapa dan cukup banyak para penjual yang menuliskan harga di bawah pasaran. Jadi itu salah satu hal yang menyebabkan saya jadi agak males, karena di luar sana orang-orang juga banyak yang tidak mau tahu bahwa produk yang dia jual itu bisa menyebabkan perang harga antara penjual satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu belum paham tentang algoritma Facebook. Selanjutnya, saya pernah mengalami kegagalan dalam memposting produk ataupun foto jualan saya di Facebook Marketplace. Karena di awal-awal saya kira di Facebook Marketplace itu sama saja. Jadi kita bisa memposting dengan judul yang sama, caption yang sama, ataupun kita bisa menggunakan foto produk yang sama. Tapi waktu itu saya mengalami gagal dalam mengupload. Karena dari informasi yang saya dapat, saya cek kesalahan saya, ternyata foto yang saya upload itu sudah pernah saya upload di postingan sebelumnya. Jadi kita tidak boleh mengupload jenis dan bentuk foto yang sama, akan dianggap sebagai duplikasi foto produk. Ternyata saya diminta untuk mengganti foto produk saya dengan yang lebih berbeda ataupun ada keunikan tersendiri dari foto itu dengan yang foto sebelumnya. Jadi tidak memiliki kesamaan yang 100% sama, itu tidak boleh. Hanya saja waktu itu saya edit dulu, saya tambahkan frame background di belakangnya, ataupun saya tambahkan tulisan kecil di situ untuk membuat foto produk tersebut berbeda dari sebelumnya. Lanjut, yang ketiga, problem saya yaitu saya bingung waktu itu menentukan target audiensnya. Pada waktu itu saya setelah sekitar 7 hari posting, saya bingung bagaimana cara mendapatkan target audiens yang tepat. Dan pada waktu itu saya masih belum mendapatkan penjualan satupun. Dan untuk yang melihat postingan saya itu hanya paling banyak waktu itu 5 orang. Jadi saya bingung bagaimana cara menentukan target audiens yang tepat di Facebook Marketplace supaya bisa menarik audiens itu untuk mau beli ke produk kita. Untuk menentukan target audiens yang secara spesifik di FB Marketplace itu tidak bisa. Kita hanya bisa menyeting dari segi lokasinya. Kita mau spesifik di daerah, misalnya di Kota Malang. Nah, kita bisa menjangkau orang-orang di Kota Malang tersebut dengan radius paling tidak rata-rata itu sekitar 8 sampai 10 mil saja. Setelah saya mengalami beberapa problem tersebut, saya belajar dari sana. Dan saya terus mencari strategi yang tepat sesuai dengan saya, bagaimana bisa mendatangkan traffic, memikat para audiens yang belum tahu tentang produk saya agar tahu, yang sudah tahu bagaimana mereka mau membeli produk saya, dan menjadikan mereka sebagai customer yang loyal dan memberikan servis yang cukup baik
dan sangat baik kepada calon customer. Nah, setelah itu akhirnya saya menemukan beberapa rumus sederhana yang saya upgrade lagi dan saya terapkan ke bisnis saya di FB Marketplace. Yang pertama yaitu saya mengoptimalkan foto produk. Karena di FB Marketplace sendiri setelah saya lihat-lihat, hampir sekitar 80% orang itu melihat produknya itu pertama dari fotonya. Karena yang paling besar muncul di situ adalah foto produknya langsung, lalu di bawahnya ada harga dan judul. Jadi sebisa mungkin saya memanfaatkan itu dan memaksimalkan dari foto produk saya agar lebih terlihat menarik dan lebih profesional dan bisa mendatangkan banyak audiens. Misalkan seperti ini. Waktu itu saya ngeditnya pakai yang simpel-simpel saja, saya pakai aplikasi di Android nih. Karena di Android juga banyak aplikasi edit foto ataupun membuat sebuah poster secara gratis. Bisa menggunakan PicsArt, Canva, Pixellab, dan masih banyak lainnya. Dan ada pula template yang saya buat sendiri untuk menghasilkan foto yang konsisten dan itu bisa menanamkan di benak para audiens bahwa itulah khas dari toko saya. Yang kedua yaitu saya mengoptimalkan headline. Selain gambar, juga ada headline yang pertama kali dilirik oleh orang. Karena di 3 detik pertama, orang-orang membaca headline itu juga akan memutuskan mereka mau lanjut ataupun mau skip. Jadi sebisa mungkin saya belajar dari autodidak dari Google, dari YouTube untuk mempelajari bagaimana membuat headline yang efektif, yang langsung to the point, dan itu bisa langsung ngena para audiens. Yang ketiga yaitu saya maksimalkan copywriting dan call to action. Untuk copywriting di Facebook sendiri itu sebisa mungkin dari pengalaman saya sebisa mungkin tidak terlalu panjang dan struktur yang saya buat itu atasnya misalnya dari atas itu benefit produk, lalu penjelasan kelebihan produk, lalu di bawahnya kita memberikan call to action yang menarik supaya orang-orang langsung tergerak jika ingin order. Nanti saya beri contohnya call to action dan copywritingnya ada di sini. Yang keempat, saya memaksimalkan tag. Di FB Marketplace sendiri, saya waktu itu juga memaksimalkan tag untuk mendapatkan jangkauan dengan kata kunci yang lebih banyak dan lebih spesifik. Oke, di akhir video nanti saya berikan contoh hasil punya saya setelah menggunakan strategi sederhana dari before dan after. Nah, kalau kamu punya informasi ataupun strategi lain, bisa sharing bareng di kolom komentar di bawah. Dan jika menyukai video ini, silahkan like lalu share ke seluruh sosial media teman-teman. Ataupun jika ingin bertanya-tanya tentang bisnis digital, kamu bisa mampir ke Instagram saya di @agungadimas_. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Saya Agung Adimas, sampai jumpa. Bahkan saat ini, cara mendapatkan uang dari Facebook pun bisa dilakukan. Mendapatkan uang dari internet memang saat inilah yang tepat. Saat ini, banyak media sosial yang tidak hanya digunakan sebagai media informasi, namun kita juga bisa memanfaatkan itu sebagai tempat kita untuk menghasilkan sebuah penghasilan tambahan. Ada beberapa cara sebenarnya yang banyak dilakukan oleh orang luaran di sana untuk mendapatkan penghasilan dari Facebook.